gitu. Nah, akhir-akhir ini kita ketahui bahwasannya timbul nih isu ataupun kasus yang namanya ijazah. Nah, ini ada apa sebenarnya? Begitu. Nah, maka daripada itu, pernyataan Anda mengatakan begini, BEM Nusantara sebut Roy Suryo dan kawan-kawan Bentar. Saya mau tanya dulu. Ini saya baca di Detik nih ya. Detik, Bang. BEM Nusantara itu sebut Roy Suryo dan kawan-kawan ganggu stabilitas politik Indonesia. Iya. Dan Anda mendukung penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Siap. Betul? Ya, betul, Bang. Oke. Nah, ini mau saya jelaskan. Silakan. Nah, hari ini kita sama-sama ketahui bahwa kami melihat dengan isu ini mengganggu stabilitas negara. Mas Roy dan kawan-kawan mengganggu stabilitas negara. Iya, dengan isu ini. Terkhusus hari ini banyak kegaduhan di masyarakat, Bang. Oke. Nah, adanya lagi hal sebutan termul atau apa segala macam. Ini yang membuat kita harus peka terhadap kondisi dan situasinya. Begitu loh. Perwakilan BEM UI yang katanya netral tapi kok rasanya lebih ke termul. Hahaha. Biasanya perwakilan mahasiswa itu kan orang yang paham isu besar, punya wawasan luas, ngerti akar masalah. Tapi yang satu ini kayaknya lebih cocok masuk daftar termul of the year. Hahaha. Mereka bikin pernyataan bahwa isu ijazah palsu Jokowi yang diangkat Roy Suryo itu mengganggu kestabilan politik di Indonesia. Dan di situ Aiman langsung nyeletuk nanya, emang di mana letak gangguannya? Hahaha. Yang saya begini, ketika Anda mengatakan bahwa isu ini mengganggu stabilitas politik, di mana mengganggu stabilitas politiknya? Ya, apakah terjadi hal yang membahayakan? Misalnya itu kan bayangannya seperti itu. Iya, betul. Nah, hari ini kita kembalilah. Hari ini Bapak Prabowo Subianto tengah gencar-gencarnya membuat program yang namanya makan bergizi gratis, tengah gencar-gencarnya perang terhadap koruptor, tengah gencar-gencarnya terhadap bukan itu hal yang lain. Iya, Bang, tunggu dulu. Ijazah mengganggu stabilitas politik itu gimana, Mas? Adanya dengan isu ini kan begitu. Adanya isu tentang ijazah palsu ini membuat masyarakat dan kawan-kawan sekalian ini terpecah fokus. Terpecah fokus? Iya, bukankah di dalam demokrasi pro dan kontra sebuah keniscayaan? Ya betul, Bang, betul. Jadi apa salahnya dengan pro dan kontra? Ya makanya ini saya sampaikan tadi bahwa hari ini jawabannya gampang. Ya. Jawabannya sederhana. Apa salahnya dengan pro dan kontra? Tidak ada salahnya, Bang. Kalau tidak ada salahnya, lalu kenapa kemudian mengganggu stabilitas politik? Itu yang kemudian perlu dielaborasi. Nah, makanya hari ini kan begitu, Bang. Maksud kami nih sebagai mahasiswa, ayolah kita berpikir jernih bahwasannya serahkan saja ini sebagai cobaan untuk kita. Serahkan kasus-kasus ini ke aparat penegak hukum, instrumen hukum yang dimana hari ini kita ketahui sama-sama kasus ini kan sudah berjalan. Kan begitu ini, Bang. Kasus ini sudah berjalan, maka kita serahkan kepada kepolisian untuk bertanggung jawab secara transparansi, akuntabel dan proporsional. Kita kembalikanlah kepada kepolisian untuk bisa mengusut, menelisik kasus ini dengan baik dan benar. Begitu, Bang. Oke. Dan bener aja kan, auranya langsung kerasa banget, termulnya kuat banget. Bahas pro kontra tapi nggak ngerti esensinya. Ngomong demokrasi tapi nggak ngerti arti kebebasan berpendapat. Padahal Roy Suryo sendiri jawab dengan santai, menjelaskan bahwa mengkritik pemimpin itu hak warga negara, bukan pelanggaran hukum. Tapi bukannya konsisten, mahasiswa ini malah jadi setuju sama Roy Suryo setelah sebelumnya nyalahin. Hahaha, pelin-pelan banget, dan itulah ciri khas termul klasik. Kasih adikku, nggak apa-apa. Sebagai seorang mantan ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, saya juga dulu ketua Korps Mahasiswa, ketua 1 Komako di komunikasi Universitas Gajah Mada yang asli ya, UGM asli saya itu ya. Kita berikan kesempatan untuk adik kita ini untuk belajar demokrasi lebih baik. Saya nggak apa-apa, adik Sardan, saya hormati sikap Anda, tapi mungkin akan lebih baik kalau lain kali gunakanlah kesempatan untuk berpikir dan lebih berdemokrasi. Indonesia itu tidak hanya butuh yang namanya trias politika. Iya, benar, Pak. Ya, legislatif, kemudian yudikatif, eksekutif, tapi juga butuh yang namanya saluran komunikasi publik, yaitu media. Dan inilah kesempatan kita. Iya, benar. Selaku orang, selaku warga negara, untuk kemudian menyuarakan kritik terhadap pemimpinnya. Itulah. Nggak apa-apa, Adik. Jadi sekarang ini Anda membenarkan orang yang telah mengganggu stabilitas politik. Tidak, maksud begini. Betul. Menyampaikan sebuah kritik itu seadanya. Kan benar. Jangan goyang deh, jangan goyang. Jangan goyang. Menyampaikan kritik itu seadanya di Indonesia. Gak sampai di situ, dia malah pindah topik, ngomong soal pernyataan UGM dan Polda yang katanya sudah menyatakan ijazah Jokowi asli. Tapi pas ngomong suaranya gemeteran sampai salah ucap dan seisi studio ketawa. Masa perwakilan BEM ngomong kayak gitu, kualitasnya kayak gitu, aduh kacau. Menurutnya sih Roy Suryo kurang tepat, karena kalau semua pihak nggak bisa dipercaya, nanti rakyat percaya ke siapa?
Ya, Nah, cocok. silakan, Dek. UGM sebagai kampus yang mengeluarkan ijazah itu sudah menyatakan sikap bahwasanya ini ijazah palsu, ijazah asli. Nah, Lalu ya. nah, lalu hari ini dengan tunggu dulu, dengan statement daripada kepolisian kan begitu. Dengan statement Ibu. tunggu dulu Bang. Dulu, Bu. Enggak Iya. jelas nih ngomongnya. Soalnya Tolong terlalu dulu. ribut Bang. Iya, iya. Begitu kan? Kan di demo lebih ribut lagi. Bukan gitu itu. Masa Bang. ribut segini aja langsung Sok, turun. dulu. Oke Bang, ini saya Oke, sampaikan lagi. silakan. Nah, Ini UGM secara Kamu harus universitasnya semangat. Ibu, tahan dulu, Bu. iya. Telah langsung Oke, menyatakan oke. sikap bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, Gimana soalnya? UGM telah menyatakan sikap, telah menyatakan bahwasanya BEM Nusantara menyatakan sikap. UGM. Oh UGM, Ya, oke. UGM. Telah Saya menyatakan nggak salah. bahwasanya ini Oke, asli. UGM menyatakan sikap kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya. Oke. Nah, hari ini juga ada penyampaian dari Polda Metro Jaya. Nah, hari ini itu juga membuat Bang Da dan kawan-kawan itu janggal katanya. Nah, hari ini lalu kita bertanya, sama siapa lagi mau dipercayakan? Kan begitu, sama siapa lagi mau percaya? Dan Bang Pertanyaannya Rosio- kepada siapa lagi kemudian kita harus Iya. percaya? Kan masih ada proses selanjutnya. Iya, makanya tunggu dulu Bang. Nah, makanya harapan saya, Bang Roy dan kawan-kawan, marilah kita ikuti dulu ini. Ya kan, nanti kan ada proses selanjutnya bagaimana. Oke. Nah, dan Bang Ini Surya saran juga. nih, saran. Tapi Roy menjawab kalem dan nyelekit. Katanya pernyataan kayak gitu tuh udah sering keluar dari para termul sebelumnya. Jadi wajar aja kalau diulang-ulang lagi sama mahasiswa ini. Dan itulah wajah baru aktivis zaman sekarang yang katanya kritis tapi malah jadi corong kekuasaan. Jadi ya pantas aja disebut termul edisi kampus. Hahaha. Sekali lagi ya, udah Bu. Terima kasih, cukup. Sebuah lontaran pertama itu biasanya muncul dari kata hati. Ya, gitu. Jadi tadi mengatakan bahwa itu palsu, ya itu kata hatinya itu palsu. Ya. Tidak, Ketika wakil ini kan terlalu ribut, Bang. ketika wakil rektor UGM loh ini ya, berkata, Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kedokteran. Kok bisa salah kedokteran? Sylvester Matutina di depan Polda Metro Jaya pun juga mengatakan UGM yang memalsukan ijazah Jokowi tahun 2015 saja. Jadi sekali lagi nggak apa-apa. Lari. Udah, kita berikan Lagi. tepuk tangan untuk pencairannya. Begitulah kalau idealisme mahasiswa udah ketukar sama rasa takut sama penguasa. Akhirnya cuma bisa jadi pelengkap penderita di acara debat publik. Jadi ingat pepatah lama, mahasiswa kalau udah kehilangan daya kritisnya, berarti bangsa ini sedang kehilangan harapan. Jadi semoga aja masih ada BEM yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan suara termul.